Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kembali menyapa. Jadi untuk video kali ini video yang santai saja, itu menjawab pertanyaan yang banyak ditanyakan. Dan sebenarnya pertanyaan ini tuh sudah saya sampaikan, pertanyaan yang lama, tapi sekarang mungkin karena penonton baru belum mengerti, belum tahu, sehingga saya harus membuatkan video khusus. Jadi nanti kalau ada lagi pertanyaan akan saya arahkan untuk melihat video saya yang ini. Pertanyaannya itu adalah tentang berkaitan dengan harga kulak atau harga ngambil, harga belanja itu murah di sales atau di agen. Nah, akan tetapi sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya akan berbagi pengalaman ya teman-teman. Bahwasanya seandainya teman-teman atau dulur-dulurku semua itu punya modal ya, punya modal lah, bingung mau usaha apa, saya sarankan usaha yang paling gampang, terus paling kecil resikonya itu, terus lagi tidak membutuhkan pemasaran, yaitu adalah usaha toko kelontong. Nah, usaha seperti ya yang saya jalani inilah, usaha toko sembako. Itu enggak butuh modal besar. Andaikan punya modal 1 juta, 2 juta itu pun sebenarnya sudah bisa jalan. Terus lagi tidak perlu tempat yang luas, tempat yang kecil pun asalkan ada niat, ada kemauan, tetap bisa jalan. Kalau nanti ke depannya ada perkembangan, kita bisa melebarkan tempat. Terus lagi tidak perlu pemasaran kayak kita bisnis yang lain, katakanlah seperti usaha apa ya, bikin sepatu atau apalah, itu kan kita harus butuh, karena produk kita sendiri ya, itu kita butuh pemasaran yang ekstra. Akan tetapi kalau usaha seperti toko kelontong ini, enaknya itu kita tidak usah bingung-bingung masalah pemasaran. Insya Allah pasti laku, karena yang kita jual adalah kebutuhan pokok. Apes-apesnya kalau kita ya, naudzubillah ya, kalau kita itu usahanya nggak jalan atau bangkrut, itu barangnya, sisa barang itu masih bisa kita pakai sendiri, kita nikmati sendiri, karena semuanya adalah produk atau barang yang kita jual itu adalah berkaitan dengan kebutuhan kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, seperti itu. Terus lagi sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sudah saya sebutkan di awal tadi, yang banyak ditanyakan itu, murah di mana antara belanja di grosir atau di agen dengan sales. Menurut pengalaman saya atau sepengetahuan saya, mungkin nanti kalau salah itu bisa dikoreksi di kolom komentar, atau kelirunya mohon dikoreksi. Sepengalaman saya ya, kalau untuk belanja di sales itu, nah, sales sendiri bagi saya itu saya bagi menjadi dua, yaitu sales freelance dan sales yang resmi dari distributor. Itu sales saya bagi menjadi dua. Sepengetahuan saya atau semengerti saya itu tak bagi menjadi dua. Untuk yang pertama, sales dari distributor itu, kalau kita belanjanya itu cuma katakanlah cuma sedikit atau eceran, itu harganya itu sama dengan di grosir. Nah, saya tekankan lagi, harganya itu sama di grosir kalau kita ambil eceran. Kalau kita ambilnya partai besar itu beda lagi, itu lebih murah di sales distributor. Asalkan apalagi pas waktu di distributor itu ada program
itu lebih jauh lebih murah di sales distributor. Nah, enaknya di plus minusnya ya, enaknya di sales distributor itu kita nggak perlu keluar, nggak perlu belanja di luar. Sales datang, tinggal kita order barang sampai di rumah. Dan tapi nggak enaknya itu kita, kalau pengetahuan saya, kita nggak tahu perbandingan harga. Jadi untuk di toko kami sebagian memang kalau untuk hal-hal yang barang-barang yang sekiranya cuma sebagai pelengkap itu ngambilnya di agen atau di grosir, karena harganya itu terkadang selisih malah lebih murah di agen. Karena kenapa? Karena agen kan pengambilan banyak, dia dapat program, akhirnya bisa menjual dengan harga yang lebih murah daripada sales distributor. Untuk yang kedua tadi, yaitu sales freelance. Sales freelance ini sepengetahuan saya sebut sales freelance karena sebenarnya mereka itu juga bisa dikatakan berdagang, punya toko, tapi tokonya nggak gimana ya, cuma dia itu menyetok atau mensuplai toko-toko kecil. Nah, itu harganya kalau di sales freelance itu memang lebih murah daripada di sales distributor. Karena kenapa? Karena di sales freelance itu ambilnya barang itu kan dari pihak produsen langsung, dia ambil paketan, setelah itu dijual lagi dengan harga di bawah sales freelance, di bawah sales distributor, atau kadang malah lebih murah daripada agen. Untuk garis besarnya ya sebenarnya kembali lagi kepada kita itu kan jualan produk seperti ini, kompetitornya banyak, jadi harus pinter-pinter cari barang yang murah. Selagi sampean atau dulur-dulurku semua itu bisa mencari harga dengan semurah mungkin, kita bandingkan dengan selisih 500 pun itu sangat berharga bagi kami, karena itu akan mempengaruhi di penjualan. Kalau sampean sudah bisa mencari perbandingan harga dengan yang lebih murah, yaitu ambil atau kita tembak, kita jadikan langganan. Nah, untuk kalau ada lagi pertanyaan, cara mendapatkan sales itu seperti apa? Kalau pengalaman saya ya, karena ini sudah berulang kali saya sampaikan, atau saya udah video-video lama saya sudah ada. Ini saya sampaikan kepada mungkin penonton yang baru. Terserah nanti kalau penonton yang lama bilangnya seperti apa, tapi ini tujuan saya adalah untuk edukasi, untuk memberitahu atau berbagi informasi. Untuk sales itu selama saya jualan itu cuma beberapa kali saya mencari sales. Untuk selebihnya itu datang sendiri. Yang penting teman-teman itu punya toko, terus ada barang yang dijual, dengan berjalannya waktu pasti akan didatangi sales, karena mereka juga dikejar target untuk penjualan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kadang ada yang bertanya cara dapatnya sales itu gimana, yaitu saya kadang jawabnya juga kita bisa cari atau cari tahu ke teman-teman yang seprofesi, atau kita yang seperti saya kebanyakan itu datang ke rumah, datang ke toko, langsung datang ke toko, mereka menawari barang. Kalau sekiranya itu harganya bisa lebih murah dengan yang biasanya saya langganan, itu akan saya ambil. Tapi kalau harganya mahal, ya saya katakan ya maaf, barangnya masih ada, gitu aja, daripada nanti menyinggung perasaan mereka. Nah, di sales freelance pun juga nggak semua barang murah. Ada beberapa barang yang memang harganya itu di bawah
harga grosir, tapi ada sebagian barang lagi yang harganya memang lebih mahal di sales freelance daripada di agen atau di grosir. Jadi kembali lagi pinter-pinter kita atau jeli-jeli kita untuk memilih barang yang murah. Karena mungkin kalau di sales freelance yang murah itu adalah sebagai master jualan dia ya. Katakanlah contohnya seperti sales freelance sembako atau kebutuhan pokok. Biasanya itu yang murah itu adalah yang masternya itu gula dan minyak. Gula selisih Rp200 per kilo pun itu akan diambil oleh toko. Nah seperti itu. Terus tapi mereka yang sales freelance kebanyakan yang barang-barang seperti mie, terus kopi-kopi itu jauh lebih murah di grosir. Itu sepengalaman saya, karena kan setiap toko kan nggak sama ya ilmunya. Ini hanya sebagai sharing atau berbagi, sebagai menambah wawasan, tidak bisa menjadi sebuah patokan. Nah seperti itu. Sekian ya video saya, mudah-mudahan nggak ada lagi pertanyaan yang sama. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat. Kuncinya adalah telaten, terus ulet dan sabar. Mudah-mudahan dagangannya laris dan usahanya semakin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.